Hidup ini cuma sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Dia, Dia ada di sini. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Udah ada Bapa segera, tidak ada Bapa soko, tidak ada Bapa soko. Biarlah setiap kami Tuhan Kau berikan Tuhan hati yang baik, supaya kesempatan demi kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami pakai, kami pergunakan mendekat melayani-Mu. Yesus, Yesus Tuhan, jamah sentuh setiap hati kami Tuhan. Hati yang baru Tuhan berikan kepada kami saat ini di tempat ini. Hati yang mengasihi, hati yang melayani. Yesus, Yesus Tuhan, selamanya Engkau ajaib, selamanya Engkau hebat. Engkau Tuhan Allah di atas segala Allah. Tidak ada Allah seperti Engkau, dan tidak akan pernah ada Allah seperti Engkau. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Urapan-Mu turun setiap kami Tuhan saat ini. Urapan yang baru, hikmat yang murni Kau turunkan buat setiap kami. Terima kasih, ubah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh benih firman-Mu mengalami pertumbuhan berbuah lebat. Nama-Mu dipermuliakan dari sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapan yang sama juga turun atas hamba-Mu. Belayakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pujilah nama-Mu, segala kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang percaya katakan amin. Silahkan duduk, sorak-sorak yang terbaik buat anak-anak kita. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, apapun situasi keadaan, ya, sukacita surga itu jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Ibrani 3. Firman Tuhan siang hari dengan tema ketaatan adalah pintu kemenangan. Amin. Ibrani 3, kita akan membaca 2 ayat saja. Ibrani 3 ayat 18 dan 19. Ketaatan adalah pintu kemenangan. Sudah ketemu Ibrani 3 ayat 18 dan 19. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? 18.
Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Kuasa Tuhan dulu, hari ini, sampai selama-lamanya tetap sama. Janjinya ya dan amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Tetapi tunggu waktunya Tuhan. Karena firman-Nya berkata segala sesuatu Tuhan buat indah pada waktunya. Di sini dikatakan siapa yang disumpahi Tuhan dan tidak dapat masuk menduduki tempat perhentiannya yang sudah Tuhan sediakan. Yaitu siapa? Orang yang tidak percaya, orang yang tidak taat. Tetapi siang hari ini saya teramat sangat percaya saudara dan saya yang ada di tempat ini. Pasti katakan pasti. Pasti katakan pasti. Masuk ke pintu yang namanya kemenangan. Kalau saudara dan saya ada di tempat ini, belajar yang namanya taat, tidak secara kebetulan. Amin. Ketaatan adalah pintu kemenangan. Taat pintu kemenangan, menang atas hawa nafsu dunia. Sehingga ya, saudara dan saya bisa mengendalikan, mengontrol yang namanya keinginan daging. Itu yang dinamakan taat. Katakan taat. Taat pintu kemenangan di dalam pelayanan. Saudara, yang namanya melayani Tuhan tidak seringkali yang kita mengharapkan ya semuanya mulus, semuanya lancar, tidak demikian. Tetapi ya ketika Tuhan izinkan melewati yang namanya hal-hal yang tidak enak, gesekan itu terjadi, saudara dan saya supaya menang. Katakan menang caranya bagaimana? Taat. Katakan taat. Ketika ada gesekan, tetap taat untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua, tetap taat untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu seperti apa toh Bu? Saya katakan, saya beri contoh. Kalau saya berkata saya mengasihi Ibu Ruth, saya mengasihi Ibu Rina, saya mengasihi semua yang ada di tempat ini. Tetapi ketika ada gesekan, saya di belakang ngomong kayak benang bulan. Itu namanya bukan taat, tetapi apa? Enak main di belakang apa belak-belakan ya. Dengan kasih Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ulang, ini yang puluhan kali saya terbuka. Kalau saya salah, siap untuk ditegur supaya saya tahu di mana letak kekeliruan saya. Kalau tidak ditegur, saya tidak tahu, saya merasa nyaman saja. Loh, saya merasa benar. Jadi ketika dikoreksi, ketika diberitahu, tetap taat. Jangan marah. Karena ketaatan adalah pintu kemenangan. Amin. Yang namanya ketaatan itu akan membawa saudara dan saya masuk menikmati tempat perhentian yang Tuhan sudah sediakan. Tempat perhentian itu seperti apa toh? Yaitu Kanaan yang penuh dengan susu dan madu yang diidam-idamkan setiap orang. Yaitu kelimpahanlah bahasa kasarnya. Tuhan akan membawa saudara dan saya ke tempat yang namanya tanah yang penuh dengan susu dan madu. Jalannya yaitu bagaimana? Tetap taat di dalam melayani Tuhan. Tetap taat, jangan nutup ketika terjadi yang namanya gesekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara dan saya ada di bawah kolong langit ini, jangan berharap bebas lepas dari yang namanya air mata. Yang namanya air mata itu menjadi warna. Setiap saat, setiap waktu akan mewarnai perjalanan saudara dan saya yang melayani jemaat biasa, pendeta siapapun akan mengalami yang namanya air. Tuhan izinkan yang namanya air mata itu. Nanti bebas lepas dari air mata di mana? Di surga. Haleluya, amin. Seperti pujian mengatakan, di seberang sana air mata lenyaplah. Di seberang sana
susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Naikkan dengan segenap hati. Di seberang sana air mata lenyaplah, haleluya. Di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Sebab Yesus sertaku kapan? Sehari, 2 hari, sebulan, setahun, enggak, tapi dikatakan selama-lamanya. Jadi jangan gumun, jangan heran, apalagi nyalahkan Tuhan, nyalahkan teman seiman. Gara-gara kamu aku mengalami air mata, enggak. Semuanya Tuhan izinkan. Gesekan itu, ketika digesek, Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap taat. Amin. Tetap taat. Ketaatan adalah pintu kemenangan. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, ya, supaya saudara dan saya didapati Tuhan tetap taat hari ini, besok, sampai garis finish. Roh Kudus menolong saudara dan saya tetap dalam keadaan taat. Amin. Caranya sederhana untuk saudara dan saya taat mengalami kemenangan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengarkan suaranya. Katakan sama-sama 2, 3. Dengarkan suaranya. Ayat yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama. Masih di Ibrani 3, kita akan baca ayat yang ke-7. 2, 3. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika saudara dan saya mendengar suara Tuhan, jika pada hari ini saudara dan saya menerima suara Tuhan, dan ayat berikutnya dikatakan apa? Jangan keraskan hati. Orang yang keras hati itu seperti apa? Ya ndak bisa pokoknya men pokoknya. Kita belajar bersama-sama, kita menanggalkan yang namanya pokoknya. Kita belajar membuka telinga, mendengar suaranya. Dan siang hari ini, suaranya berkata, suaranya bergema, suaranya disampaikan. Kalau hari ini suaranya itu berkata, kalau hari ini engkau dan saya mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Lah pertanyaannya Bu, pergumulanku Bu, aku ra iso Bu mendengarkan suaranya. Piye caranya? Itu masalahku yang terbesar Bu. Masalah yang terbesar, aku kepengen dia mau, tetapi aku tidak bisa mendengar suara Tuhan. Kita akan melihat, memperhatikan, katakan melihat, memperhatikan, mendengar suara. Suaranya seperti apa? Kita akan lihat Mazmur 94 ayat yang ke-12. Yang Ibrani ini dibatasi dulu, nanti kita akan kembali. Suaranya apa yang disampaikan siang hari ini buat saudara dan saya, untuk kita dengar, untuk kita taat. Yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 94 ayat yang ke-12. Yang ketemu katakan amin. Sudah ketemu? Mazmur 94 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan,
dan yang kau ajari dari mana? Dari pengalamanku, dari pengetahuanku. Dari mana saudara dan saya diajari? Dari firman Tuhan, dari Taurat Tuhan. Dari firman yang engkau dan saya dengar melalui khotbah seperti ini. Melalui firman yang saudara dan saya gali setiap hari. Ya, firman Tuhan berkata apa? Ketika ajaran Tuhan itu datang, saudara harus ngomel, menggerutu. Kok jadi begini? Kok runyam seperti ini? Apakah seperti itu? Ayat 14 berkata apa? Disuruh apa? Ketika ajaran Tuhan menimpa saudara dan saya, disuruh apa? Berbahagia, katakan berbahagia. Berbahagialah orang yang kau ajari ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Haleluya. Suaranya hari ini, siang hari ini berkata, supaya saudara dan saya berbahagia, katakan berbahagia. Saat diajar, saat digesek, saat mengalami yang namanya air mata. Amin. Ini mudah atau sulit? Sulit. Tetapi Tuhan tahu saudara dan saya tidak mampu, tidak sanggup. Ya, yang namanya daging ini kuat. Tetapi roh penolong itu pakai. Ajak ngomong, ajak dianggur nih. Ya, ajak ngomong, tolong aku Roh Kudus, masalahku kok runyam seperti ini. Ya. Tolong aku Roh Kudus, di depan kok jalan petang. Tuhan izinkan saudara mengalami jalannya petang. Saudara diizinkan mengalami yang namanya lembah air mata. Supaya saudara dan saya praktek, katakan praktek. Untuk ngajak ngomong yang namanya roh penolong itu diajak ngomong. Jangan didiam ke, jangan dianggur ke saja. Haleluya. Amin. Amin. Contoh dalam pelayanan ketika terjadi gesekan, Bu, wis sudah api-api loh Bu, adem ayem kok terjadi gesekan sehingga aku tersinggung. Siapa di sini yang tidak pernah tersinggung? Saya pun sering yang namanya tersinggung itu seizin, sepengetahuan Tuhan. Dan suaranya berkata apa tadi? Ketika gesekan terjadi, ketika hajaran terjadi, disuruh apa? Berkata, terima kasih Tuhan buat didikan ujian di depanku. Terima kasih Tuhan. Kesanggupanku Tuhanlah yang mengerjakan. Saudara dan saya masih tersinggung. Amin. Itu tandanya masih hidup. Katakan masih hidup. Masih hidup. Nah, sudah mati tidak akan bisa yang namanya tersinggung. Ketika terjadi singgung, saudara dan saya harus bagaimana? Diklir nih, sakjane iki piye Bu? Sakjane iki piye to Pak? Aja mundeli di belakang. Itu indahnya di dalam Tuhan. Ya, amin. Kita berada di tempat ini untuk apa? Saling mendoakan. Praktek saling mengasihi, praktek saling mengampuni. Sampai berapa banyak saudara dan saya mengampuni? 70 kali 7. Artinya orang-orang MPR. Lalu kesalahan saudara dan saya yang tidak terhitung, Tuhan sudah setep, Tuhan sudah lupakan. Ya. Ketika gesekan terjadi, saudara dan saya harus taat. Katakan taat. Taat, dengarkan suaranya, ojo keraskan hatimu. Taat untuk mengasihi. Saudara berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Omong kosong. Nah, kalau saudara dan saya tidak bisa mengasihi orang yang ada di sekelilingnya, omong kosong. Ya. Bagaimana saya bisa berkata aku mengasihi Engkau Bu Eli, aku mengasihi Engkau Tuhan, ya. Tetapi di belakangnya bla bla bla. Ya. Bukti saudara dan saya mengasihi, kita praktek, katakan praktek, mengasihi dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan yang tidak terlihat. Tuhan semua ketok saja saudara berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan. Prakteknya dengan teman-teman, dengan keluarga yang ada di sekeliling kita. Haleluya. Seperti tadi dikatakan, satukanlah hati kami untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Erat
kejutaan atau bergandeng tangan meskipun ada gesekan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Ingat, saudara dan saya keluarga, katakan keluarga. Bukan keluarga di dunia sana. Untuk ini copot siji, tak balas tak kerotol siji. Tetapi saudara dan saya ditetapkan, katakan ditetapkan, menjadi keluarga kerajaan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga, 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 keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Hidup ini sangat singkat, katakan sangat singkat. Orang di luar berkata mau mampir-mampir. Kebenaran berkata hidup saudara dan saya itu berlalunya buru-buru, cepat-cepat, ya. Maka dari itu dengan kasih Tuhan, waktu yang sangat singkat ini pergunakan untuk berjalan di dalam ketaatan dengan cara buka telinga, dengar suara. Haleluya, amin. Artinya buka telinga, katakan buka telinga, dengar suara. Ketika suaranya berkata, jangan keraskan hatimu nak. Aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak mampu. Betul, saya pun tidak sanggup, saya pun tidak mampu. Kali lagi dengan kasih Tuhan, tolong aku Roh Kudus, Engkau yang memberi kesanggupan kepadaku, sehingga dagingku, keinginan dagingku, keangkuhanku diganti dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Kita buka sebentar ya, kita akan melihat kalau waktu, kesempatan hidup saudara dan saya ini berlalunya itu buru-buru, sangat cepat. Makanya pergunakan waktu yang singkat ini untuk hidup di dalam ketaatan. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, begitu singkatnya saudara ya, kehidupan saudara dan saya ini. Kalau dibandingkan dengan kekekalan, nggak bisa dibayangkan. Sudah ketemu Mazmur 90 ayat yang ke-10? Yang ketemu tolong dibacakan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya salah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Betul, yang dibaca oleh Ibu Ruth Mazmur 90 ayat yang ke-10, betul. Hidup kami ini, masa hidup kami ini berapa? 70. Dan jika kami kuat, berapa? 80. Dan kebanggaannya apa? Kebanggaannya apa? Semasa saudara dan saya hidup yang singkat, yang sementara ini, kebanggaannya apa di sini dikatakan? Kesukaran, katakan kesukaran. Kebanggaannya apa? Kesukaran. Terus apa?
kesukaran dan penderitaan. Kebanggaannya apa saudara? Katakan kesukaran. Kesukaran dan penderitaan. Artinya di saat saudara dan saya mengalami yang namanya kesukaran, aku merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Itu yang dimaksud saudara dan saya bangga meskipun sedang melewati yang namanya masa sukar. Bisa berkata dengan lantang, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam melewati penderitaan, aku percaya mujizat nyata. Amin. Itu yang dimaksud kehidupan saudara dan saya 70. Dan kalau kuat 80. Dan kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Yang dimaksud kesukaran dan penderitaan. Di saat aku mengalami kesukaran, aku menikmati merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Haleluya. Di saat aku mengalami penderitaan, aku mengalami mujizat besar. Itu yang dinamakan saudara bangga. Tidak ngomel, tidak nyalakan Tuhan, tidak nyalakan orang-orang di sekitarmu ketika melewati masa kesukaran, ketika melewati masa penderitaan. Tetapi saudara tetap bangga, bisa mengecap, menikmati pertolongan Tuhan, bisa mengecap, menikmati mujizat Tuhan. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Kau Tuhan yang sanggup. Dia satu-satunya pribadi yang sanggup. Ketika Engkau dan saya aku sudah tidak bisa Tuhan, semuanya jalan wis tak jajan. Di saat aku sudah tak sanggup, disitulah Tuhan akan bertindak. Tetapi dengan cara dengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak sanggup, aku tak sanggup Tuhan, entek air mataku Tuhan, doaku, kata-kataku sudah habis. Percaya, saat itu mujizat akan dinyatakan. Haleluya, amin. Tuhan melakukan bagian, tetapi saudara dan saya harus katakan harus melakukan bagian kita. Waktu saudara dan saya singkat, sangat buru-buru, betul? Nah, ketoke baru kemarin Natal loh ya. Ketoke baru kemarin Natal, dan saya pun baru merasakan ketoke kemarin. Saya itu baru menimang-nimang anak saya. Nah, kok sekarang sudah pada besar-besar. Saya jadi ingat waktu anak saya Angel itu masih SD, paling sulit dibangun. Nah, senjata saya, suami saya ya, tak bangunkan bolak-balik, mau enggak mau. Suami saya masuk kamar, diangkat, kira-kira diangkat diapakan? Diangkat, diayun-ayun, dibawa muter-muter. Nah, di situ anak saya Angel ketawa, ngantuk gila. Itu bertahun-tahun ya dilakukan suami saya sampai anak saya itu gede. Terus abot papa ndak kuat. Ketoke baru kemarin saya tuh menimang-nimang anak saya. Sekarang sudah dewasa. Ketoke kemarin barusan Natal. Sudah Natal berapa? Itu artinya waktu ini sangat singkat. Berlalunya sangat buru-buru. Haleluya, amin. Mazmur 90 ayat yang ke-12 tadi berkata apa saudara?
Yuk kita baca lagi. Masa hidup kami berapa lama? 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab Tuhan buru-buru. Berlalunya itu buru-buru. Dan kami melayang kami melayang maka dari itu kita belajar untuk minta. Pemazmur mengatakan, ajari aku untuk menghitung hari-hari. Ojo ngitung kesalahannya teman seiman. Ojo ngitung kesalahannya pengkhotbah. Tetapi mari kita bersama-sama, waktu yang singkat, waktu yang pendek, yang sangat berburu-burunya berlalunya, kita pakai untuk memiliki hati yang bijaksana. Amin. Memiliki hati yang bijaksana. Haleluya. Mazmur 90 ayat yang ke-14, tolong dibacakan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai bersuka-cita masa hari-hari kami. Amin. Artinya, ya tadi kan dikatakan Tuhan bikin aku warak. Tuhan bikin aku kenyang. Kapan? Pagi demi pagi. Buat aku, pasanganku, semua anak-anakku dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Pagi demi pagi, artinya pagi demi pagi saudara dan saya harus, katakan harus, datang, bersekutu, menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga ketika saudara dan saya, jangan menjadi orang Kristen yang ada masalah saja, Bu, aku baru berdoa. Seolah-olah bahasa kasarnya itu, doa itu seperti ban serep. Tidak demikian. Tetapi jadikan doa itu menjadi nafas, katakan nafas. Kalau menjadi nafas, saudara, ada yang sanggup di sini tidak bernafas setengah jam? Tentu tidak bisa ya. Jadikan yang namanya doa itu nafas kehidupan. Bawa keluargamu, bawa pergumulanmu, pagi demi pagi datang kepada Tuhan. Amin. Masalah berat, pergumulan yang rumit, Tuhan ganti dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan baik. Tuhan baik. Amin. Ya. Tuhan baik. Tuhanku lebih besar. Katakan Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih besar dari semua pergumulan. Tuhanku lebih dahsyat dari semua masalahku. Itu salah satu contoh kecil untuk mempermalukan, membungkam yang namanya si pendusta atau iblis. Amin. Di saat saudara melihat teman seperketuanmu mundur, jangan terima itu mundur. Amin. Mari kita bersama-sama mencari jiwa, membawa jiwa, katakan membawa jiwa. Membawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Membawa jiwa untuk Tuhan. Jangan malah undur-undur, jangan malah mundur. Ketika teman kita ada yang mundur, kita mulai taat, katakan taat. Kasih pengertian, ayo Bu, ayo Pak, jangan mundur, maju terus ya. Kita di PD bisa saling mendoakan, bisa saling ketawa-ketawa. Haleluya. Jangan seperti Kristen empret, katakan empret. Empret itu senangnya bergerombol, tetapi saudara dan saya ditetapkan menjadi Kristen Raja Wali. Semakin ada masalah, semakin terbang tinggi. Amin. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus
sungguh sangat teramat baik. Amin. Mazmur 91 ayat yang ke-14 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, betul? Maka aku, yaitu Tuhan, akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab orang yang mengalami bentengan Tuhan, orang yang mengalami perlindungan Tuhan, disebabkan oleh apa? Mengenal, bukan cuma tahu itu Yesus juru selamat, itu Yesus penyembuh, bukan sekedar tahu. Itu loh katanya pendeta, itu loh katanya pengkhotbah, no. Tetapi saudara dan saya kalau mau mengalami bentengan Tuhan itu nyata, perlindungan Tuhan itu nyata, tidak ada cara lain kecuali saudara dan saya dengarkan suaranya, supaya saudara dan saya mengenal, katakan mengenal pribadinya. Haleluya. Sekarang ini yang namanya HP itu saudara ya, sangat-sangat berbahaya. Kalau saudara dan saya tidak cerdik akan terjerumus. Banyak keluarga yang saya dengar ya, gara-gara HP cerai. Mungkin di dalam keluarga ya mahal mengatakan sayang dan sebagainya. Aku mengasihimu, aku menyayangimu. Sehingga ketika di luar sana mendengar darling, mendengar sayang, hatinya kepencut, sehingga rela meninggalkan yang namanya pasangan. Ya, hati-hati, katakan hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya HP. Saya katakan, lawang ketemu delok rupamu, delok raimu sesendak pernah. Kok berani berkata darling? Kok berani berkata sayang? Kalau kamu berani berkata sayang sama saya, di luar sana berapa ribu sayang yang kau umbar. Jadilah orang cerdik. Haleluya. Jangan mau dibodohi. Amin. Amin. Hati-hati dengan yang namanya HP. Ya. Pak Wi juga pernah kesaksian jemaatku, Bu, gara-gara dibelikan HP sama anaknya, takut ikut bujuni orang. Saya katakan tadi, mungkin di rumah mahal, pasangan ini mengatakan sayang, sudah makan apa belum, sehingga ketika mendapatkan itu hatinya kepencut. Haleluya. Hati-hati dengan HP, katakan hati-hati. Hati-hati dengan HP. Ketika di udara sana berkata, selamat pagi sayang, selamat siang sayangku, selamat malam, sudah bobok, ala gombal. Aku punya perusahaan loh, pabrik 5, gombal, saya katakan. Kecuali saudara dikatakan, sayang, kamu tidak perlu repot-repot. Berapa nomor rekeningmu? Kamu cukup duduk diam di rumah, nanti tak transfer setiap bulan 100 juta. Baru saudara percaya kalau dia betul punya perusahaan, kalau dia betul sayang saudara. Haleluya. Haleluya. Jangan kepencut dengan selamat pagi, selamat siang, darling, sayangku, entut. Hati-hati dengan yang namanya HP. Tipis, sangat beda tipis. Hati ini ketoke berdoa, hati ini ketoke menyembah Tuhan. Saat firman disampaikan, kelundung-kelundung, sayang kamu lagi ada di mana? Engkau tersenyum dengan HP-mu, atau engkau tersenyum terpikat dengan Tuhan. Tuhan sangat-sangat cemburu. Hati-hati loh saudara ya. Yang mengetahui siapa? Ya saudara dan saya sering mengoreksi sendiri. Saya tuh baru punya pikiran gini loh. Ada nyasar saya berkata gini, sayang, langsung tak balas ini,
Buadukmu melentas sayang. Ora sopan. Tak sopan ya biar. Nah seperti ini, lah wong kamu kenal aja belum, delok rupamu saja ndak pernah, kok berani bilang sama saya sayang? Stop, tetap stop. Jangan ladeni hal-hal yang seperti ini. Amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mau hatimu, hatiku terpikat, melekat kepadanya. Amin. Hati-hati gunakan HP-mu, hati-hati gunakan hatimu. Jangan terpikat kepada yang lain. Amin. Hati-hati gunakan hatimu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Kenapa saya berkata seperti ini? Saya pun pernah mengalami hal seperti ini. Sehingga saya berkata saya pernah dihapusi saudara. Ya, saya tidak ngomong kok, saya pernah kepincut. Jadi pengalaman. Sehingga saya bisa menyampaikan, bukan kata orang. Saya bisa menyampaikan karena saya mengalaminya sendiri. Amin. Saya sudah berdoa. Dan waktu itu saya menanam ikut apa gitu ya. Dikatakan nanti bunganya sekian. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan ku campur tangan. Tetapi hati saya sudah berkata apa? Sebulan saya dapat untung sekian. Sebulan saya dapat untung sekian. Sehingga hati saya mulai apa? Terpikat dengan yang namanya uang. Itu Tuhan gak suka. Akhirnya sampai hari ini uang itu tidak kembali. Itu seizin sepengetahuan Tuhan. Supaya saya bisa menceritakan. Membuat saudara dan saya lebih hati. Amin. Amin. Hati-hati gunakan HP-mu. Hati-hati gunakan hatimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hatimu. Amin. Kita akan melihat musuh saudara dan saya di angkasa itu. Ojo dilateni, harus diikat, harus diruntuhkan. Salah satunya yang melalui HP itu kita akan lihat Efesus 6. Inilah musuh saudara dan saya, ya. Jangan beri kesempatan, ya. Jangan mau dibodohi senyum-senyum sesaat, tetapi bohong, gombal, ya. Efesus 6 ayat yang ke-12, tolong dibacakan. Efesus 6 ayat yang ke-12, yang ketemu, boleh dibacakan. Lawan saudara dan sayang yang harus diikat, diruntuhkan, ojo dilateni. Yang ketemu boleh tolong dibacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Lawan saudara dan saya siapa? Yang tidak kelihatannya suka nggombali itu loh. Jangan dilateni meneh. Yang suka ngumbar cinta, yang suka ngumbar sayangku, ayo makan siang sayangku, sudah bobo apa belum? Dalam bujuk gue rata koyong ngono ya. Itu ada ikan di balik bambu. Ketika saya sempat memikirkan itu, dapat SMS yang nyasar itu, Tuhan tuh luar biasa, langsung menegur saya. Suami saya di alam rohani berkata, saya tidak berani berkata bohong di mimbar ini, yang saya katakan yaitu kebenaran. Ya, jadi menjadi pengkhotbah itu enak-enak susah ketika saya menambahi, ditambahkan apa? Kesukaan. Tetapi ketika saya mengurangi, berkat saya dikurangi. Jadi apa yang saya sampaikan? Kebenaran. Haleluya. Makanya kemarin saya katakan hati-hati loh nek saudara mengkritik pengkhotbah. Seelek apapun bagian saudara, buka telinga, dengar. Bukan bagian saudara dan saya untuk mengkritik pengkhotbah. Firman-Nya harus apa? Diterima. Ya. Jangan delok sing khotbah siapa, tetapi yang diterima yaitu firman
Tuhan. Sekali lagi lawan saudara dan saya siapa? Penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Makanya ojo gampang percaya. Nek dikatakan yang aku punya pabrik loh. Yang stop. Itu apa? Pikir dengan saudara-saudara. Lalu kira upahnya tidak pernah. Kok berani bilang yang? Berapa banyak di luar sana sudah diumbar yang namanya yang. Amin. Tuhan baik. Sungguh teramat sangat baik ya. Kita buka sebentar Mazmur 91 ayat yang ke-15. Meskipun saudara dan saya menghadapi penguasa-penguasa roh jahat di udara ya, yang namanya HP itu dengan begitu canggih ya, melakukan yang namanya kejahatan. Tetapi ini benteng perlindungan buat setiap kita. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Jangan izinkan hatiku melekat kepada apapun. Tuhan cemburu, Tuhan tidak suka. Buatlah Tuhan tersenyum. Amin. Sudah ketemu? Mazmur 91 ayat yang ke-15. Kita akan membacanya bersama-sama. 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, bukan kepada gombal di luar sana. Yang pertama dikatakan mengalami penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, saudara dan saya yang hati ini melekat kepada Tuhan. Kalau yang pertama mengalami penyertaan Tuhan, bagian yang kedua yang Tuhan kerjakan yaitu mengalami keluputan. Meskipun di udara cuap-cuap sayang dan sebagainya, saudara luput. Kalau Tuhan izinkan sekali mengalami hal itu, tidak apa-apa. Itu pelajaran yang berharga. Supaya ke depan lagi tidak dibodohi. Dan supaya saudara dan saya menjadi berkat buat teman-teman di luar yang belum mengalami tipu itu. Amin. Hati kita melekat kepada Tuhan. Ada benteng. Ada perlindungan kepada Tuhan. Seperti saya tadi, saya sudah berdoa, Bu. Ya, saya sudah doa loh sebelum saya taruh uang itu. Tetapi kok Tuhan nggak ingatkan saya, karena pikiran saya, hati saya cuma nanti bulan depan saya ngalami berlipat kali gandaan. Tapi ketika Tuhan bicara, saya nggak dengar. Hati ini tidak lagi melekat kepada Tuhan, tetapi melekat kepada Mammon. Amin. Tetapi saudara dan saya hati melekat kepada Tuhan akan mengalami keluputan dan perlindungan Tuhan. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, saudara dan saya tidak akan goyah karena pernah mengalami. Tak akan goyah sebab apa? Kau sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, haleluya, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah. Katakan takkan ku goyah. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Pengalaman emas yang Tuhan izinkan terjadi, yaitu seperti yang pernah saya alami di Agusi.
Itu pengalaman emas supaya bisa memberi kekuatan kepada teman-teman yang belum pernah mengalami. Haleluya. Orang yang hatinya melekat kepadanya, yang pertama disertai Tuhan, yang kedua diluputkan dari yang jahat, dan yang ketiga dimuliakan. Betul? Mazmur 91 ayat 15. Saudara dan saya kalau membawa hati ini melekat kepada Tuhan, yang pertama mengalami disertai Tuhan, dan yang kedua mengalami apa? Peluputan, dan yang ketiga mengalami apa? Yang ketiga mengalami dimuliakan. Amin. Haleluya. Tuhan baik, sungguh sangat teramat baik. Ketaatan adalah pintu kemenangan. Dengan cara apa? Dengarkan suaranya. Katakan dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Ketika suaranya itu memanggil, Eli, ini hari Sabtu, ayo datang ke PD Kemenangan. Bu Eli berkata apa? Ketika suaranya berkata, Ruth, Rina, Ningki, Ana, ini hari Sabtu. Waktunya datang ke PD Kemenangan. Saudara dan saya berkata apa? Ya Tuhan. Amin. Ketika suaranya memanggil, suaranya diperdengarkan kepada saudara dan saya, kita kompak sehati berkata apa? Ya Tuhan, aku hati-hati dengan memakai yang namanya HP. Ya Tuhan, aku hati-hati dengan memakai yang namanya hati. Kita bawa hati ini melekat kepada Tuhan. Amin. Ketaatan adalah pintu kemenangan. Dengan cara apa? Dengarkan suaranya. Ketika PD Kemenangan memanggil, saudara dan saya berkata apa? Ketika PD Kemenangan memanggil, kita berkata apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Ketaatan adalah pintu kemenangan. Dengan cara buka telinga, dengar suaranya. Untuk saudara dan saya memenuhi, katakan memenuhi. Memenuhi hukum Kristus tidak dilakukan 1, 2, suka-suka gue. Tetapi saudara dan saya memenuhi hukum Kristus. Caranya bagaimana? Kebenaran mengatakan apa? Supaya saudara dan saya taat, bertindak, memenuhi hukum Kristus. Nah, kita akan buka sebagai ayat yang terakhir, Galatia 6 ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama sebagai ayat penutup. Galatia 6 ayat yang kedua. Yang ketemu katakan amin. Saya tunggu sampai ketemu semua. 2, 3. Tuh, sekeres-keres berarti belum. Sudah ketemu? Yang ketemu untuk memenuhi hukum Kristus. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bertolong. Saling jutaan atau yang keras bacanya. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Ketika melihat teman seimanmu beban berat, menangis, sesak, dalam pergumulan, saudara dan saya harus apa? Bertolong-tolong.
untuk memenuhi, katakan memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolong. Jadi saudara dan saya harus memiliki gaya hidup untuk saling menolong. Jangan tunggu di ojo-ojoin dulu, tetapi dengan dari dalam hati sini timbul dan melakukannya. Mau taat kepadamu Tuhan, memenuhi hukum Kristus dengan cara memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkannya. Amin. Siapa yang disumpahi Tuhan, saudara, dan tidak akan masuk ke tempat perhentiannya, yaitu mereka yang tidak taat. Siapa yang disumpahi, yang dimurkai yang Tuhan, yang tidak mendapat berkat yang dijanjikan Tuhan, siapa? Yaitu orang yang tidak taat. Tetapi saudara dan saya yang ada di tempat ini, yang mendengar firman ini, akan terus mengalami yang namanya ketaatan. Katakan ketaatan. Ketaatan adalah pintu kemenangan dengan cara dengarkan suaranya. Dengarkan suaranya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus menolong, menjabarkan kepada setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami tidak sekedar mendengar dan melupakan. Tetapi firman-Mu yang Ku sampaikan siang hari ini Tuhan, tertancap, termeterai di loh hati kami, menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, menerangi seluruh perjalanan kami mengiring Engkau. Jamah telinga kami, supaya kami membuka telinga kami untuk mendengar taat hari ini sampai habis. Namamu dipermuliakan dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan,